melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup dan Engkau terlebih sanggup Tuhan. Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang berkuasa atas segala-galanya Tuhan. Baik di kehidupan yang sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Terpujilah Engkau dan biar kebenaran-Mu boleh kami dengar. Dan biar kebenaran-Mu tidak hanya kami dengar, tapi kami boleh Tuhan dimerdekakan oleh karena kebenaran firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, biarlah Engkau yang mengurapi seluruh jemaat Tuhan, mengurapi hamba-Mu, untuk kami boleh belajar sesuatu dan kami boleh hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang Tuhan mengikat segala kuasa-kuasa yang berusaha mencuri benih firman Tuhan. Kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami rindu kebenaran firman-Mu berbuah dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, mari semua jemaat yang siap, mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Shalom. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita buka Yohanes pasal 11 ayat yang 1. Yohanes pasal 11 ayatnya yang pertama. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus, ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Mereka 3 orang bersaudara. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang Engkau kasihi sedang sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu, kita garis bawahi, penyakit itu tidak akan membawa kepada kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus, perhatikan, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Yesus memang mengasihi saya dan Anda. Yesus memang mengasihi gerejanya, amin. Yesus mengasihi Monica, Yesus mengasihi Hana. Dikatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu di mana ia berada. Oh, Yesus mengasihi kita, tetapi Yesus sengaja tinggal 2 hari untuk tidak melakukan mujizat. Kita lanjut dulu ayat 7. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam 1 hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada dalam dirinya. Demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Tuhan sudah punya rancangan kepada Lazarus ketika Lazarus sedang tertidur. Tetapi artinya tidak tertidur, kita baca 12. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur ia akan sembuh. Murid-muridnya seolah-olah berkata, Tuhan, wah
syukurlah Tuhan cuma tertidur ternyata tidak mati Tuhan. Kalau dia tidak mati, kalau dia hanya tertidur pasti dia sembuh Tuhan. Tetapi Yesus dari hati ke hati ngomong kepada murid-muridnya. Maksud Yesus adalah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Yesus berkata terus terang Lazarus sudah mati. Ada sebuah kenyataan demi kenyataan yang kita hadapi. Memang sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Tuhan berkata, baguslah syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Mari kita pergi sekarang kepadanya. Saudara, teman-teman jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mau membawakan tentang kematian bukanlah akhir di dalam Kristus. Kematian bukanlah akhir di dalam Kristus. Saudara dikasihi Tuhan, kisah ini sangat luar biasa. Kisah ini bercerita bagaimana ada 3 orang saudara yang mereka kenal baik Yesus. Mereka sangat ditulis dikasihi oleh Yesus. Tetapi mereka diizinkan Tuhan mengalami sebuah peristiwa yang membuat mereka belajar melihat ada kemuliaan, ada mujizat di balik semua itu. Saudara dikasihi Tuhan, kita lihat di ayat-ayat sebelumnya. Perjalanan Yesus kalau saya pelajari ketika dia berada di sebuah tempat ya di daerah di daerah Yudea. Kalau dari sejarah untuk dia bisa ke tempat di mana Betania itu berada, dia membutuhkan sekitar 1 hari perjalanan lamanya. Sekitar 1 hari perjalanan lamanya. Dan ketika kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, Lazarus sudah mati selama 4 hari. Berarti kalau kita hitung mundur, sebenarnya ketika Yesus dengar kabar Lazarus sudah mati, sedang sakit, sebenarnya Lazarus sudah sekarat dan hampir mati. Karena Yesus sengaja tinggal 2 hari. 4 hari kurang 2 hari kurang 1 hari, berarti hari itu sebenarnya Lazarus sudah mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian di dalam Kristus bukanlah akhir dari segala-galanya. Saudara, kematian yang saya maksud di sini adalah bukan hanya soal fisik, saudara. Tapi kematian yang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup ini. Kematian ada banyak macam. Berbicara soal penyakit yang kita sedang alami. Sesuatu yang mustahil yang sedang kita alami. Usaha-usaha kita mungkin ada mengalami sebuah masalah. Studi kita sedang mengalami masalah. Persekutuan doamu atau gerejamu atau sebagainya, keluargamu sedang masalah. Tetapi ketika saya mempersiapkan ini, Tuhan rindu berbicara kepada kita semua. Bahwa semua itu tidak akan membawa kepada kematian. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Kita belajar hari ini. Ya, saya akan bagikan 3 poin penting dalam kisah Lazarus dibangkitkan ini. Saudara, kalau kita lihat, ternyata Tuhan sengaja memperlambat. Dia mengasihi Marta, dia mengasihi Maria. Dan apalagi Lazarus. Tidak pernah ada diceritakan di dalam Alkitab, Yesus sebegitu mengasihi dalam tanda kutip dan menangis bareng. Kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, menangislah Yesus ketika Lazarus di dalam kubur. Tetapi menarik saudara, Tuhan sengaja memperlambat mujizat dalam hidupmu dan saya. Untuk kita belajar percaya. Tuhan sengaja memperlambat mujizatnya supaya kita belajar percaya. Ketika saya belajar ayat ini, ternyata Tuhan itu sengaja melakukan itu untuk 2 hal penting. Yaitu untuk menunjukkan kepada 12 muridnya, yaitu calon rasul yang akan dipakai Tuhan untuk membangun gerejanya. Yang akan dipakai Tuhan sebagai rasul-rasul untuk memberitakan kedatangan Tuhan yang kedua kali.
yang dipakai sebagai rasul-rasul yang akan menggenapi rencana Tuhan. Tuhan sengaja melakukan itu di hadapan 12 rasulnya, 12 muridnya. Yang kedua, Tuhan sengaja melewati itu supaya Marta dan Maria belajar percaya dan seluruh orang-orang di Betania melihat kemuliaan Tuhan. Betania sebuah kota yang dicatat mereka banyak orang yang mengenal Kristus. Tuhan sengaja memperlambat mujizat karena Tuhan mencari timing yang terbaik, waktu yang terbaik untuk di mana orang-orang bisa melihat kemuliaannya. Supaya orang bisa melihat mujizatnya benar-benar bukan karena kita, tapi karena kita percaya. Tuhan berkali-kali ngomong kepada murid-muridnya, jikalau kamu percaya, kamu akan lihat kemuliaanku. Jikalau kamu percaya Marta, aku akan membangkitkan saudaramu. Jika kamu percaya Maria, aku akan membangkitkan saudaramu Lazarus. Dan secara manusia, mereka tidak percaya pada waktu itu. Kenapa saya berkata mereka tidak percaya? Mereka nangis. Mereka berkata, enggak mungkin Tuhan. Bahkan Maria dan Marta ngomong, sudah 4 hari. Saudara, kalau secara kedokteran 4 hari pada zaman itu apalagi gak secanggih sekarang. Itu pasti sudah bau. Baunya luar biasa. Dia gak mungkin secara logika, wah gak mungkin ini. Ini bukan timing yang tepat Tuhan untuk mujizat. Ini bukan waktu yang tepat Tuhan untuk mujizat. Harusnya kata Maria, waktu engkau ada di sini Tuhan, pada saat saudaraku sakit Lazarus, kalau kamu ada di sini pasti dia sembuh. Oh tidak, Tuhan berkata ya, bukan saat sakit, saya mau dia mati dulu. Andai Tuhan berkata dalam hidupmu, nah jemaat yang dikasihi Tuhan, aku izinkan ada kematian dalam tanda kutip, bukan kematian fisik ya saudara ya. Semuanya diselamatkan dalam panjang umur, amin gitu ya. Tetapi saudara, ketika Tuhan izinkan, gak hanya sakit. Ada sebuah hal yang mungkin kematian-kematian yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Dengan waktu yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan. Perhatikan, Tuhan sengaja memperlambat mujizat, menunda mujizat dalam hidup kita untuk kita belajar percaya. Percaya susah apa tidak? Susah. Susah loh saudara, percaya itu. Ya, ketika kamu lagi ada berkat, kamu gampang untuk percaya. Tetapi ketika mungkin ya, rekeningmu tinggal 0,0, wah itu. Besok mau makan apa? Nah itu ya, disitulah kamu dilatih, percaya gak sama Tuhan? Ketika mungkin kamu di titik terendah, IP-mu sudah pasti gak mungkin lulus misalnya. Atau mungkin kamu skripsinya sudah gak mungkin lulus. Dan Tuhan berkata kepadamu, jikalau kamu percaya, aku akan lakukan sebuah mujizat dalam hidupmu. Apakah kita menjadi orang yang tidak percaya? Atau ketika Tuhan mau berkata kepada murid-muridnya pada waktu itu, murid-muridku ya, walaupun sudah 4 hari aku Allah atas segala kematian. Oleh karena itu saya berkata jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang hebat. Allah yang sanggup mengubah nasib seseorang. Allah yang terlalu sanggup untuk mengubah 0. Sesuatu yang 0, sesuatu yang kosong menjadi sesuatu yang luar biasa. Allah kita terlalu sanggup yang sengaja dia melakukan itu untuk mencari waktu yang terbaik menyatakan kemuliaannya. Oleh karena itu ketika gereja-gereja Tuhan seolah-olah sedang tersesat, tidak semua. Seolah-olah gereja-gereja hanya perpindahan jemaat, belum mengalami revival. Hanya perpindahan jemaat. Bukan orang yang dulunya gak kenal Kristus jadi kenal Kristus. Tetapi Tuhan tahu cara yang terbaik dan waktu yang terbaik untuk melakukan sebuah mujizat dan ledakan yang besar. Untuk ada revival yang sejati yang sesungguhnya. Amin. Kalau kita belum mengalami mujizat, bukan berarti mujizat itu tidak ada. Gereja ini bukan gereja yang menolak mujizat. Gereja ini percaya akan mujizat.
Tapi mujizat yang kami maksud adalah mujizat yang berdasarkan Alkitab. Mujizat yang karena untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Oh, hidup saya ini karena mujizat, hidup kita karena mujizat. Kalau nggak karena mujizat nggak mungkin saudara. Kita masih ada saat ini. Berapa kali Tuhan tolong kamu ketika kamu kecelakaan dan kamu nggak mati. Berapa kali ketika kamu mengalami masalah dan Tuhan tolong dan kamu akhirnya disembuhkan Tuhan. Oh, banyak mujizat. Bahkan gereja ini ada karena sebuah miracle. Oleh karena itu ketika kita buka perdana gereja ini, yaitu kita kasih tema miracle. Mujizat Tuhan, gak mungkin dulu kami bisa buka. Kok bisa buka ya? Saudara yang dikasih Tuhan, ketika sesuatu yang tertunda bukan berarti gak ada mujizat. Ada, tinggal Tuhan menunggu waktunya untuk membukakan. Tetapi iblis berusaha membuat panah-panah pikiran dalam pikiran kita. Gak mungkin, gak bisa, sudah selesai. Tapi saya mau berkata hari ini gak khotbahnya cepat aja karena kita ada drama. Saya mau berkata saudara yang dikasih Tuhan, kematian, masalah bukan akhir dari segalanya. Tuhan sedang menunggu waktu terbaik untuk mengangkat hidupmu. Tuhan sedang menunggu waktu terbaik untuk engkau bersinar. Tuhan sedang menunggu waktu terbaik untuk mengangkat anak-anak Tuhan menjadi rasul-rasul di akhir zaman. Membawa api kebangunan. Dan saya percaya itu Tuhan. Saya sangat percaya. Mari kita berlanjut lagi. Kita baca ayat berikutnya. Ayat 9 ya. Kita lanjut ke ayat 15. Langsung aja ayat 21. Maka kata mereka kepada Yesus, Yesus Tuhan kiranya engkau ada di sini saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Mereka belum percaya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, aku tidak akan selama-lamanya. Dia tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Percayakah engkau akan hal itu jemaat Tuhan? Percayakah engkau kepada Tuhan yang sanggup melakukan mujizat? Jawab Marta, ya Tuhan aku percaya bahwa engkau Mesias anak Allah dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta dijumpai ya. Kita lanjut lagi. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Nah ini ya, kalau di film-film ini puncak klimaks dari sebuah drama film. Ketika Maria bangkit dari meratapi, orang penasaran, kepo. Kepo apa yang terjadi ketika Maria bertemu dengan Yesus. Karena Maria ini terkenal sebagai seorang yang mengurapi kaki Yesus. Dia sangat mengasihi Yesus. Orang-orang di Betania kepo. Mereka kepingin tahu apa yang terjadi. Nah itulah yang Tuhan mau. Itulah yang Tuhan mau. Banyak orang berkumpul di tempat itu. Ya. Kemudian apa yang terjadi saudara? Setiba Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia tersungkur di depan kakinya yang berkata kepadanya, Tuhan sekiranya engkau ada di sini saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia. Maka masyulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan marilah lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antara berkata, ia yang telah memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masyulah hati Yesus lagi. Lalu pergilah ia ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu pada zaman itu ya. Kata Yesus, angkat batu itu ya. Kemudian kita baca lagi. Angkat batu itu. Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan ia sudah berbau
Sebab sudah 4 hari kematiannya. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tuhan ngomong berkali-kali. Maka mereka mengangkat batu itu lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Mari jemaat bantu saya di ayat 42. Oke ya. Dan sesudah itu berkatalah dan berserulah Yesus dengan suara keras. Wah, Lazarus, marilah keluar. Wah gitu ya. Orang-orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan. Dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Apa sih yang saya rindu sampaikan juga, apa yang menjadi kerinduan Tuhan buat kita semua. Ternyata kematian diizinkan Tuhan supaya ada kebangkitan. Gak akan ada kebangkitan tanpa kematian. Gak akan ada kemuliaan tanpa salib. Kadang kita melihat saat ini, tetapi Tuhan mengizinkan sebuah kematian supaya ada kebangkitan. Yesus harus mati supaya ada kebangkitan. Yesus harus mengalami salib supaya ada kemuliaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam hidupmu, ketika Tuhan mengizinkan ada sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, sebenarnya Tuhan selain mengajarkan kita untuk belajar percaya sama Tuhan, tapi Tuhan sedang melatih kita, mempersiapkan kita untuk kebangkitan. Kebangkitan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan yang Tuhan rindukan yang terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu saya percaya, ketika engkau masih diberikan waktu hidupmu di bumi ini saudara. Rindukan yang namanya mengalami revivalnya Tuhan. Kebangkitan yang datang dari Tuhan. Hidup kita bukan hanya sekedar kita menjadi orang Kristen. Tapi sudahkah kita dilahirkan kembali? Sudahkah kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Artinya ada kematian daging dulu saudara. Ketika Tuhan mengizinkan Lazarus mengalami kematian, Tuhan izinkan itu terjadi supaya ada kebangkitan. Ada kebangkitan saudara, kalau tidak gak akan ada yang namanya kebangkitan. Gak akan ada yang namanya orang-orang di sekitar itu melihat kuasa dan kemuliaan yang Tuhan berikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, ketika kita mengalami sebuah perkara masalah dan semua pergumulan yang kita hadapi, percayalah Tuhan sedang menyiapkan sebuah kebangkitan buat kita. Tuhan sedang menyiapkan sebuah momen terbaik untuk membangkitkan seluruh kehidupan kita. Saudara, Yusuf harus bergumul selama 13 tahun. Saudara Abraham harus menanti seorang anak Ishak sampai dia berumur hampir 100 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak kisah-kisah di Alkitab Tuhan mengizinkan waktu berlalu untuk supaya ada sebuah hal kebangkitan yang mereka alami. Saya percaya ketika Yusuf masih sangat muda 17 tahun dan dia langsung diangkat oleh Tuhan, maka yang terjadi dia gak akan menggenapi rencana Tuhan yang sempurna dalam hidupnya. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, setialah ketika Tuhan mengizinkan waktu-waktu buruk atau waktu-waktu tidak baik dalam hidupmu. Karena ketika kita berhasil melewati semua itu, maka kebangkitan akan kita alami. Kebangkitan akan kita alami saudara. Kebangkitan tidak soal berbicara soal kamu tiba-tiba menjadi orang yang sukses, tidak. Tapi kebangkitan berbicara kita mengerti bahwa dulunya kita tidak mungkin, kita lemah, tapi Tuhan kuat. Sesuatu yang tidak mungkin, Tuhan bisa ubah menjadi sesuatu yang mungkin saudara. Sesuatu yang kelihatannya ini anggur yang sudah habis saudara. Tapi Tuhan bisa menambah anggur yang baru.
Sesuatu yang mungkin 5 roti 2 ikan, sesuatu yang sederhana yang kecil. Yang tidak mungkin bisa memberi makan banyak orang. Tuhan bisa ubah memberi makan banyak orang. Dan saya berdoa Tuhan di tahun 2026. Bapak Gembala sudah memberikan sedikit kisi-kisi. Ada 4 P saudara. P yang pertama, pemulihan akan terjadi. P2, P3 dan P4 datanglah di ibadah pusat. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 2026 Tuhan berkata, jikalau kamu percaya Sil, kamu akan lihat kemuliaanku. Dan aku berdoa, dan saya berdoa, ada kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Segala pintu-pintu yang tertutup, segala kubur-kubur yang tertutup, batu yang tertutup, yang besar dan sudah lama terkubur 4 hari. Kalau Tuhan berkata, keluar. Tuhan berkata, bangkit. Orang itu pasti bangkit. Karena Tuhan. Kubur-kubur dalam hidup kita saudara. Kematian-kematian yang sudah kita pendam begitu lama, kamu punya luka. Kamu punya kekecewaan. Kamu punya masalah emosional, kepahitan. Kamu udah kubur begitu dalam. Dan Tuhan tahu hatimu. Dan Tuhan berkata kamu harus berikan itu kepada Tuhan. Mau enggak engkau memberikan? Dan ketika engkau berikan, dan Tuhan berkata, bangkit anakku, kamu akan bangkit. Batu yang besar, yang seolah sudah menutup kubur itu. Yang seolah enggak mungkin lagi, itu terbuka. Bagi sebagian orang, itu mustahil. Tapi Tuhan berkata, jika kamu percaya, aku akan buka kubur-kubur itu. Batu-batu yang besar yang menghalangi kamu melihat kemuliaanku. Saya percaya di tahun depan saudara, kita akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Keluar dari kubur-kubur kita saudara. Mungkin engkau seperti Lazarus yang Tuhan izinkan sesaat mati. Kalau Tuhan Yesus 3 hari, Lazarus lebih lama lagi, 4 hari. Tuhan Yesus 3 hari bangkit. Dia enggak mati karena maut tidak berkuasa atas hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada batu-batu yang menutupi dan mengubur dalam segala sesuatu yang sebenarnya memiliki potensi dalam hidupmu. Seolah-olah potensimu dikubur dalam-dalam, seolah-olah semua yang baik, seolah-olah mati saudara. Saya terlalu percaya Tuhan akan menyiapkan sebuah timing terbaik. Suara dari surga yang terbaik. Suara dari calling dari Allah segala Allah, Raja segala Raja. Calling yang berasal dari surga. Yang memanggil seluruh anak-anak Tuhan. Masuk dalam rencananya. Panggilan surgawi adalah kado terindah kita. Kita hidup sebentar saudara, tadi saya waktu di jalan saudara saya telepon dari Blitar. Ya, jadi dia telepon karena dia cerita sama anaknya. Ya, dia berkata, dokter Eko itu mama dapat kabar meninggal. Siapa dokter Eko itu? Anda tidak kenal, saya tidak kenal, saya kenalkan. Dokter Eko adalah salah satu dokter terkenal di Blitar. Dan masih sangat muda, umurnya sekitar 30-an, anaknya masih sangat kecil. Tadi pagi dia olahraga saudara, jogging dan jatuh meninggal. Wah, mamanya cerita, setelahnya kita mau ke dokter mana? Karena itu dokter terbaik di Blitar. Masa harus ke Surabaya? Masa harus ke Malang? Jauh benar, karena itu dokter terbaik dan bagus. Gak ada yang tahu kehidupan itu. Gak ada yang tahu kematian saudara. Tapi kematian di dalam Tuhan bukan akhir. Kita akan masuk dalam yang namanya kebangkitan kekal. Kalau memang sudah kematian akhir. Ya, siapa tahu di sini ada yang mau ke sana ke dokter Eko dan berkata, "Bangkit dokter Eko." Gitu, bangkit. Karena firman Tuhan berkata kepala Lazarus bangkit. Nah, gitu bisa? Mau? Boleh, coba aja. Tapi kalau Tuhan tidak berkata kepadamu, jangan. Oleh karena itu poin yang terakhir, yang ketiga, cepat kan hari ini?
Cepat ya, yang terakhir yang ketiga adalah tujuan dari semuanya adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Wow, Tuhan sengaja membuat kita itu belajar percaya. Yang kedua, Tuhan sengaja membuat kita itu mengalami kematian supaya kita mengerti arti kebangkitan. Yang terakhir, ternyata Tuhan sengaja dalam tanda kutip Tuhan membiarkan kita mengalami sebuah hal, kita terkubur dalam batu-batu, dalam kubur-kubur kita, supaya suatu saat nanti di waktu yang tepat untuk menyatakan kemuliaannya. Ketika Tuhan proses kamu, Tuhan belum angkat-angkat hidupmu, Tuhan belum izinkan janjinya terjadi dalam hidupmu, Tuhan mungkin berkata, ya aku akan menjanjikan sesuatu kepadamu dan itu belum terjadi. Itu seolah-olah di dalam kuburmu, seolah-olah kamu di dalam kubur saudara. Tetapi kalau itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, percayalah. Percayalah bahwa akan ada kebangkitan. Bahwa Lazarus akan keluar. Saudara menarik, Lazarus keluar pakai kain kafan. Berarti dia seperti gimana lompatnya? Mulai dipraktikkan? Ada yang mau mempraktikkan? Ya. Mukanya tertutup. Ya. Mungkin kalau orang Yesus berkata setan gitu ya. Setan, tapi karena ada Tuhan Yesus mereka berani gitu. Kalau kita mungkin, wih setan, ini ngeri gitu ya. Gak mungkin, sesuatu yang gak mungkin, sesuatu yang mustahil saudara. Mungkin orang berkata suatu saat kepadamu, kamu udah ngomong gitu kok, masa sih bisa terjadi? Gak mungkin, dasar kamu, gak mungkin, gak bisa. Tapi kalau Tuhan sudah bangkitkan, beneran. Dengan dia masih terbungkus kain kafan, dia loncat-loncat saudara. Ya, dan saudara yang dikasih Tuhan menarik. Yesus berkata kepada orang-orang di situ, buka kain kafannya. Buka kain kafan Lazarus. Supaya apa? Lazarus bisa kembali hidup seperti normalnya. Saudara, ketika Tuhan berkata keluar dari kuburmu, bangkit dari kuburmu, Tuhan juga perlu sekali Tuhan memakai hidupmu. Dengan cara apa? Tuhan harus membuka semua hal-hal dalam hidupmu, selubung-selubung dalam hidupmu. Supaya kamu bisa kembali menjadi orang-orang yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan ingin kita loh menjadi orang-orang yang tidak terpenjara saudara. Banyak orang itu yang hidupnya terpenjara. Kalau diikat itu tidak enak saudara. Ya, orang ketika dia di penjara ya, ketika ya, saya latar belakang fakultas hukum. Ketika dia sudah tersangka saudara, dia harus diborgol. Entah dia nanti diputus hakim tok. Kamu berapa penjara, berapa tahun. Tapi begitu dia sudah tersangka, kamu diborgol. Karena akan ada di pengadilan. Diamankan dulu, dijaga. Saudara, enak enggak selama diborgol? Enggak enak. Mungkin dia di penjara baik tahanan luar maupun tahanan dalam. Dia tetap harus dijaga. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita diborgol, kita mengalami ikatan-ikatan saudara. Saya percaya itu enggak enak saudara. Tuhan akan bangkitkan kita dan tidak hanya bangkitkan kita, Tuhan akan lepaskan kita dari segala ikatan-ikatan yang membuat kamu tidak bisa berlari-lari kepada Tuhan. Yang menghalangi engkau berlari-lari dalam panggilan Tuhan. Tuhan mau lepaskan semua ikatan itu. Tuhan mau lepaskan semua ikatan di kaki-kaki kita yang membuat kita itu berlambat-lambat menuju rencana Tuhan. Tangan kita yang membuat kita itu tidak bisa berkarya. Mata kita, ya kalau saya nanti kita akan lihat video yang menutup dengan kain kafan saudara, itu terbuka saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya Tuhan akan menyatakan kemuliaan bagi mereka yang percaya. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya bagi mereka yang mengalami kematian dalam tanda kutip. Tuhan izinkan, gak ada yang namanya sukacita tanpa kita mengalami duka cita dulu, amin. Gak ada yang namanya kesembuhan tanpa kita sakit dulu. Gak ada yang namanya mujizat tanpa kita harus mengalami kemustahilan dulu. Gak ada yang namanya sesuatu yang baik dalam hidup kita, yang kita anggap itu sebuah kegembiraan. Kalau kita gak mengalami sebuah kemiskinan dulu. Sebuah kemiskinan. Oleh karena itu ketika kita mengalami kehampaan, mengalami hadirat Tuhan, Tuhan izinkan
bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kering dulu kan? Kering dulu. Gereja diizinkan mengalami kekeringan. Gereja diizinkan mengalami padang gurun. Supaya kamu tahu arti satu tetesan hujan. Kita udah lama dulu musim hujan, musim panas. Begitu hujan yang pertama, wah bahagia ya. Saya bahagia, wah hujan. Setelah sudah hujan lebat, kok hujan sih? Banjir sih. Waduh berat nih hidupnya, sedikit-sedikit banjir. Lihat keluar kok banjir gak bisa pulang. Ketika kita dalam mengalami masa kering, Tuhan siapkan yang terbaik untuk kita mengerti arti kepuasan dalam Tuhan. Bagaikan tanah kering. Wah kering banget. Satu tetes aja udah waduh enaknya. Bagaikan perut lapar. Menanti saatnya ditraktir saudara ya. Itu indah sekali kalau udah ditraktir saat lapar itu nikmat. Tapi kalau lagi kenyang gak nikmat saudara. Pasti segala sesuatu yang kuanyang, yang indah-indah. Begitu kita ketemu yang indah, wes biasa. Tuhan izinkan saudara, Tuhan tuh sayang sama kita, Tuhan mengasihi kita. Tuhan izinkan kekeringan padang gurun, Tuhan izinkan segala hal yang kita alami. Untuk kau memahami betapa kayanya, luasnya, dalamnya kasih Tuhan. Betapa melimpah-limpahnya kerinduan Tuhan buat kita. Betapa luar biasa ya Tuhan mengasihi kita. Dan semua itu untuk bermaksud, untuk menyatakan kemuliaannya. Dan Tuhan itu paling suka momen-momen kita tuh kayak, oh Tuhan. Ini karena Engkau Tuhan. Tapi kalau masih momen, ini karena aku Tuhan, aku. Nih, dimatikan dulu lagi. Tuhan tuh paling suka di saat kita lagi udah, aduh kok kayak hopeless, wajah-wajah hopeless. Pernah lihat wajah-wajah hopeless? Ada? Gak ada di sini, amin ya. Terus tiba-tiba Tuhan datang. Dan Tuhan, dia bersinar-sinar melihat Tuhan dengan mata bersinar-sinar. Wah gitu, Tuhan suka. Akhirnya kita mengandalkan Tuhan. Dan ketika Tuhan berkata ini untuk kemuliaanku. Itu benar-benar untuk kemuliaan Tuhan. Karena saudara gak mungkin ada yang mau mati saudara. Gak mungkin ada yang namanya mengalami masalah saudara. Tetapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Saya percaya gereja Tuhan akan bersinar. Gereja Tuhan akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Gereja Tuhan akan menyatakan kemuliaan Tuhan, bukan menyatakan nama gereja saudara. Bukan menyatakan nama seorang pemimpin, tidak. Tetapi menyatakan kemuliaan Tuhan. Dalam kelemahanku kuasa Tuhan sempurna. Ketika aku lemah maka aku kuat. Allahku selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Artinya saudara, dalam segala perkara. Tuhan itu sebenarnya mau membuat kita nol. Supaya Tuhan yang ditinggikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau menjadi anak-anak Tuhan sebelum kita berakhir di tahun 2025 saudara. Ayo kita percaya ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya. Ada kemuliaan. Tuhan punya rencana kamu di Surabaya. Tuhan punya rencana kamu sekolah di Surabaya. Tuhan punya rencana kamu kuliah di Surabaya. Tuhan punya rencana kamu bekerja di Surabaya. Dan Tuhan punya rencana kamu berkeluarga. Itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan punya rencana kita buka sekolah. Tuhan punya rencana kita buka MA. Tuhan punya rencana kita buka VOB yang lain. Tuhan punya rencana kita buka ke kota-kota. Tuhan punya rencana kita akan membuka banyak hal. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Saya percaya itu. Amin. Amin. Kita selesai dan sebelum kita selesai saya meminta untuk memutarkan video supaya kita lebih bisa membayangkan pengalaman peristiwa Lazarus ini. Silakan, mungkin bisa lampu dimatikan atau bisa dibantu oleh Mulmed. Bisa? Oke ya. Bioskop segera dimulai.
Seorang bernama Lazarus yang tinggal di Betania sedang sakit. Betania adalah kota di mana Maria dan saudarinya, Marta, tinggal. Maria ini adalah wanita yang menuangkan minyak wangi ke kaki Tuhan dan mengusapnya dengan rambutnya. Yang sakit adalah Lazarus, saudaranya. Kedua saudarinya mengabarkan kepada Yesus, "Tuhan, teman yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengarnya, ia berkata, penyakit yang sedang diderita Lazarus itu tidak akan menyebabkan kematiannya. Ini terjadi supaya nama Allah dimuliakan, dan supaya karena hal itu, anak Allah juga akan diagungkan. Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Tetapi ketika ia mendengar berita bahwa Lazarus sakit, ia tetap tinggal di sana selama 2 hari lagi. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita pergi ke Yudea." Guru, baru saja orang-orang di sana ingin melemparimu dengan batu. Kenapa kau ingin kembali ke sana? Bukankah siang hari lamanya 12 jam? Orang yang berjalan di siang hari tidak tersandung, sebab ia melihat terang dunia ini. Tapi yang berjalan di malam hari tersandung, sebab tidak ada terang. Sahabat kita Lazarus sudah tidur, tapi aku akan membangunkannya. Kalau sudah tidur, dia akan sembuh. Maksud Yesus, Lazarus sudah meninggal, namun mereka mengira dia benar-benar tidur. Maka Yesus berkata terus terang, Lazarus sudah meninggal. Tapi demi kalian, aku sengaja tidak bersamanya, supaya kalian percaya. Mari temui dia. Thomas, yang disebut si kembar, berkata pada teman-temannya, "Mari kita pergi bersama guru, supaya kita mati bersama dia." Ketika Yesus tiba, ia mendapati bahwa Lazarus sudah 4 hari lamanya dikubur. Betania kira-kira 3 kilometer dari Yerusalem, dan banyak orang Yudea mengunjungi Marta dan Maria untuk menghibur mereka atas kematian Lazarus. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, dia pergi untuk menemuinya, tetapi Maria tetap di rumah. Jika waktu itu Engkau di sini, Tuhan, pasti saudaraku tidak akan meninggal. Tapi aku tahu bahwa sekarang pun Allah akan memberi apa saja yang Engkau minta. Saudaramu akan hidup kembali. Aku tahu saudaraku akan dibangkitkan pada hari kiamat. Akulah kebangkitan dan hidup. Yang percaya kepadaku akan hidup, walaupun sudah mati. Semua yang hidup dan percaya padaku tidak akan mati. Apa kau percaya? Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias, Anak Allah yang akan datang ke dunia ini. Setelah Marta berkata begitu, ia kembali dan memanggil Maria saudarinya. Guru ada di sini. Dia menanyakanmu. Mendengar itu, Maria segera bangun dan keluar menemuinya. Waktu itu Yesus belum masuk ke desa, tetapi masih di tempat Marta menjumpainya. Orang-orang yang saat itu sedang menghibur Maria di rumahnya mengikutinya ketika melihatnya bergegas keluar. Mereka mengira ia akan pergi ke makam untuk menangis di sana. Maria tiba di tempat Yesus berada, dan segera setelah melihatnya, ia berlutut di kakinya. Tuhan, jika waktu itu Engkau di sini, saudaraku tidak akan meninggal. Yesus melihatnya menangis, dan betapa orang-orang yang bersamanya juga menangis. Hatinya tersentuh,
dan ia sangat terharu. Di mana kalian menguburnya? Ikutlah denganku. Yesus menangis. Lihat betapa ia mengasihinya, kata orang-orang itu. Tetapi ada yang berkata, bukankah ia membuat orang buta jadi melihat? Mengapa ia tidak mencegah supaya Lazarus tidak meninggal? Yesus merasa terharu lagi, lalu pergi ke makam yang merupakan sebuah goa yang ditutup dengan batu besar. Singkirkan batu itu. Pasti baunya busuk sekali. Dia sudah meninggal 4 hari. Bukankah aku berkata bahwa kamu akan melihat kemuliaan Tuhan jika kamu percaya? Mereka menyingkirkan batu itu. Yesus menengadah. Terima kasih Bapa mau mendengarkan aku. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tapi aku mengatakannya demi orang-orang ini, supaya mereka percaya bahwa engkau mengutusku. Sesudah berkata begitu, ia berseru dengan suara keras. Lazarus, keluarlah! Ia keluar. Tangan dan kakinya masih terbungkus kain kafan. Dan wajahnya masih tertutup kain. Lepaskan kafannya dan bebaskan dia. Banyak orang yang datang mengunjungi Maria melihat perbuatan Yesus dan mereka percaya padanya. Luar biasa ya. Keluar, ada kain kafan, dia harus dilepaskan juga. Dan peristiwa itu terjadi begitu banyak orang yang berkerumun dan nama Tuhan dimuliakan. Mari pemain musik maju ke depan. Ujian maju, kita akan merenungkan. Mari kita persiapkan juga perjamuan suci. Di dalamnya ada ayat yang mungkin bisa dibaca. Mari kita ambil waktu untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Haleluya Yesus, kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Kami percaya Bapa. Oh Yesus, kami percaya Tuhan, kami percaya. Mari pandang wajahnya. Tambahkan iman kami Tuhan, tambahkan iman kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Oh kami percaya Tuhan, kami percaya.
Mari jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri sama-sama. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan kita mau belajar sebuah lagu. Percaya, ku percaya. Percaya di saat ku tak mengerti. Percaya di saat ku tak melihat. Percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya, Percaya berkat-Mu ada bagiku. Percaya tangan-Mu tak lepaskanku. Percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. percaya, Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi. lampaui segala akal. Lampaui segala pikiranku. Percaya padamu. Percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Lampaui segalanya Tuhan. Lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Sekali lagi kita mau katakan, mari angkat tanganmu jemaat Tuhan, katakan sama Tuhan. Percaya di saat ku tak mengerti. Saat engkau tidak mengerti, Percaya saat engkau tidak melihat, bukan berarti mujizat itu tidak ada, saudara. percaya Bukan berarti Tuhan tidak menyediakan bagi engkau yang mengasihi Dia. kasih-Mu Namun Tuhan sedang sediakan serta waktu yang terbaik untuk pemulihan yang terbesar. percaya berkat Tuhan sediakan waktu yang terbaik untuk kebangkitan yang terbesar. percaya tangan-Mu tak lepas. Tuhan sediakan waktu yang terbaik Percaya untuk menyatakan kemuliaan-Nya. percaya Kami percaya Tuhan, kasih-Mu kami percaya Tuhan. sertaku. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi. Lampaui segala pikiranku. Percaya padamu. Percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Percaya, Ku percaya firman-Mu yang saudara yang dikasihi Tuhan, mari percaya, mari percaya pada Tuhan. Kamu akan melihat kemuliaan, percaya kamu akan melihat
Lazarus, percaya, keluar dari kubur-kuburnya. Dan saya akan melihat Tuhan, Lazarus di tempat ini keluar dari kubur-kubur mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya gereja-Mu akan bersinar. Kami akan bangkit untuk menyatakan kemuliaan. Dan saya percaya dan kami berdoa Tuhan, segala yang menutupi kami, kain-kain yang menutupi tubuh kami, itu akan Engkau lepaskan di dalam nama Yesus. Kami akan menjadi orang-orang yang bebas melayani Engkau. Kami akan menjadi orang-orang yang bebas berlari-lari dalam panggilan-Mu Tuhan. Segala luka-luka kami Kau akan sembuhkan di dalam nama Yesus. Segala masa lalu selesai Tuhan, karena kemuliaan-Mu Kau sediakan bagi kami. Kami percaya Tuhan, segala kesedihan-Mu, segala ratapan tangis-Mu digantikan dengan sukacita, sorak-sorai, tari-tarian. Karena Tuhan berkata, bergembiralah karena Tuhan, dan Dia akan memberikan kepadamu apa yang menjadi keinginan hatimu. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus Tuhan, kami percaya. Kiralah maya sikinaya karamaya Shikarara barala maya suaya sirah. Kami percaya Tuhan. Shikarara barala 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 barala. Engkau selalu barala 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 yang mustahil. Firman-Mu barala 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 shikarara barala barala. Sikinara maya namaya namaya masandara lama percaya. Sikinaya karala maya shikara percaya padamu. Shikara lamaya sikina karala maya shikara lamaya sandara lama. Shikara lamaya ramaya 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 so. Shikara barara barara maya shikara lama. Kami percaya, kami percaya, terima kasih kami percaya padamu. Berteriaklah dari surga-Mu, nyatakan firman-Mu, belajar percaya. Yesus, haleluya. Kami percaya kebangkitan akan terjadi. Kami akan melihatnya, kami akan melihatnya. Tak lama lagi akan digenapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi dengan lembut kita mau katakan percaya. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi.
Sebab yang tidak pernah timbul dari hatimu, yang tidak pernah kau pikirkan, itu yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Aku percaya Tuhan. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Thank you Jesus. Melampaui segala masalahku, percaya padamu. Mari kita mau persiapan untuk berjamuan suci. Tuhan, Engkau sendiri yang menumpang tangan untuk roti dan anggur ini. Tumpangkan tangan-Mu Tuhan, kuduskan dan sucikan menjadi lambang dari tubuh dan darah-Mu dalam nama Yesus. Mari kita ambil roti, kita angkat sebagai lambang dari tubuh Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah ini adalah tubuh Kristus yang terpecah bagi kita semua? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Kita angkat anggur sebagai lambang dari darah Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini bukankah ini adalah darah Kristus, darah perjanjian yang tertumpah bagi pengampunan dosa kita. Mari dengan iman kita percaya, mari kita minum di dalam nama Yesus. Yesus Tuhan, kami percaya Bapa, kami percaya Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Kami percaya Bapa, kami percaya. Bersyukur. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita muliakan sebuah lagu, jadilah jadi. Jadilah jadi, ini hidupku, ini rinduku di tangan-Mu. Engkau yang mengurapi, Engkau yang menggenapi seluruh hatiku, seluruh hidupku, seluruh cintaku kan ku beri. Engkau yang mengurapi, Engkau yang mengurapi, Engkau yang menggenapi Tuhan. Engkau yang menggenapi. Jadilah jadi. Jadilah jadi, Sekali lagi jadilah jadi atas hidup kami Tuhan. jadilah jadi. Saya serahkan kepada Ini hidupku, ini rinduku di tangan-Mu. Pakai seperti kehendak-Mu, pakai seperti kehendak-Mu. Seluruh hatiku, seluruh
Tuhan untuk kebenaran yang sudah dibagikan Tuhan. Biarlah bertumbuh kuat di dalam setiap kami. Kami bukanlah orang-orang yang hanya percaya Tuhan di saat keadaan kami baik. Tetapi di saat kami melihat kemustahilan Tuhan, kami rindu Engkau berkuasa atas kami, Engkau mencurahkan kuasa-Mu Tuhan agar kami bisa memegang teguh iman kami kepadamu Tuhan. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau dan kasih-Mu Tuhan yang sempurna itulah yang memelihara kami tetap di dalam iman, ketetapan dan kebenaran-Mu sampai selama-lamanya. Bapa, diberkatilah jemaat-Mu di tempat ini dengan pengenalan akan Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk hamba-Mu Tuhan, Pastor Sylvia, Engkau sendiri juga yang memberikan kepadanya ya Tuhan, hati seperti hati-Mu Tuhan, mata seperti mata-Mu Tuhan, yang melihat Tuhan dengan iman kepercayaan penuh bahwa Tuhan sanggup dan Tuhan tidak pernah lalai di dalam setiap penggenapan firman-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ibadah pada hari ini. Kami bersyukur dimiliki dan memiliki Allah seperti-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Mari kita sama-sama yang percaya kita katakan amin. Kepada